Sehingga bupati ini kok beda dengan dia kepala pelayan masyarakat. Ke depan bupati ini kok tidak lagi bisa menjadi penguasa. Bupati ini kok harus menjadi seorang yang bekerja paling keras di Tabanan. Dia ini hanya pioner masyarakat Tabanan lah, sejatinya yang bisa melakukan apa. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Wirya sebagai Ketua DPD 2 Golkar Tabanan, serta Sekretaris Komisi, tuan rumah yang banggakan, kami dana semua masuk salah ataupun cek misi menghadiri. Kalau para ketua PD kami hadir ke Kecamatan Kerawitan, Kecamatan Sijang dan kami nyarangin Sijang lain. Kalau rekan-rekan semua yang hadir tidak seperti yang satu. Tidak lupa juga kepada Bapak Polisian, selamat Hari Bayangkara yang ke-74 khusus semua nyarangin. Lalu kalau ada Winten Pak Babinsa mungkin hadir malam ini yang saya terima kasih sudah memberikan rasa aman kepada kita semua. Semoga Polri selalu menjadi sahabat rakyat Indonesia. Ini yang harus agak kenceng nih bicara nih, bukan Winten speaker tapi tenaga yang kira dengan cuaca yang dingin ini suara bisa terdengar lebih kencang. Nah, sebelum kita mulai tentu kita harus memperkenalkan diri nih. Yang yakin akhir standar tadi dulu mungkin Titiang. Jadi Titiang perkenalkan nama Titiang Ana Agung Murah Panji Astika. Titiang saking Tabanan, saking Banjar Lebat Tabanan, ring Puri Anom Tabanan. Kalau teman-teman kami lewat ring kota Tabanan, Winten dia beringin gede gitu. Nah Titiang sampun menang di bawah pohon beringin. Jadi benjangnya Titiang beruntung dados calon bupati saking Golkar. Minat Titiang calon bupati Golkar tadi menang di bawah pohon beringin. Titiang seorang ayah, tapi Titiang yang saya cerita itu, saking Puri Ageng Kerabitan, Puri Ageng Kerabitan. Titiang istri Titiang Siki manten, cuman mertua Titiang akhirnya nih 29 Siki wow datang 6 manten Siki, jadi sampun grogi Titiang gitu, salingannya main benjang 29 mertua lah waktu kita ada situasi, benar begitu. Nah, Titiang mau duit 3 orang anak, kami paling dulu makin sampun kuliah di kedokteran, kali nomor kali. Ring SMA, kami paling alis mau masuk SMA. Sehari-hari Titiang adalah seorang pengusaha. Titiang bergerak di bidang waste water treatment bahasa Inggrisnya atau IPAL bahasa Indonesianya, dalam polanya Jimba. Nah kebetulan Titiang ini adalah ketua Asosiasi Produsen IPAL Nasional. Jadi manggil teman-teman nuning bahwa perusahaan IPAL itu adalah sebuah perusahaan yang masih langka di Indonesia. Yang masih terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup itu minat mencapai 30 perusahaan. Dan untuk Indonesia Tengah dan Timur, pabrik IPAL yang terdaftar itu hanya Winten ring Tabanan. Luar biasa, di Tabanan ini sebenarnya potensinya luar biasa. Sehingga seluruh dinas kesehatan dan lingkungan seluruh Indonesia itu kalau mencari IPAL datangnya ke Tabanan. Hampir seluruh. Titiang sudah pasang hampir di 1000 titik di seluruh Indonesia, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi sampai Irian Jaya. Kami namun setiap tahun pergi ke Tabanan, kecuali dinas kesehatan Tabanan. Niko kan ini kenain sebuah Titiang gitu. Padahal tamping gitu lagi. Napi kaden ngeranang nih kan dan kayun pun dinas kesehatan Tabanan ke pabrik Titiang. Enak. Buat kuri. Putar dingin soal itu. Nah, ada pertanyaan. Kenapa Titiang mau menjadi calon bupati Tabanan? Karena semua orang tahu nih bahwa di Tabanan ini situasi politiknya panas sekali. Kenapa Titiang maju?
selama 20 tahun niki titiang bosan menjadi bahan olah-olahan gitu. Titiang niki banyak beraktivitas ring dan pasar ring Bandung. Setiap titiang berbicara tentang politik, tentang daerah, pasti Tabanan niki selalu menjadi bahan lelucon. Jalan renyah, jalan berlubang, lubang berjalan itu bahasa yang biasa, premanisme. Dan selalu mereka bertanya, nak sih nggak ada nak lenan jika dari bupati tidak benar. Selalu kita jadi bahan olah-olahan gitu. Padahal kita tahu orang Tabanan itu adalah orang yang pintar-pintar. Coba cek mungkin, ring provinsi ini kan kepala dinas itu rata-rata dari Tabanan. Provinsi loh. Rektor, UNUD, rektor ISI, rektor UNHI, hampir semua dari Tabanan. Makin rektor UNUD makin sakit Tabanan gitu. Kemudian profesor doktor banyak sekali dari Tabanan. Tidak hanya itu, orang-orang yang terkenal di Bali niki, ya orang paling terkenal di Bali pasti dari Tabanan. Bayang Jengblong, Sengap, oh ya, Nuarte itu pematung tingkat internasional. Wiyanto pelukis nomor 1 di dunia itu dari Tabanan. Putu Wijaya juga dari Tabanan. Pertanyaan kita kan, kenapa Tabanan ini tidak pernah maju? Padahal orang-orangnya hebat-hebat. Nah, di sana tidak merasa bahwa perubahan ini, Tabanan ini akan selalu tetap begini jika tidak ada orang yang mau berbuat sesuatu. Nah, dua akeh saja, nak suge akeh saja, nak nenyak berkorban itu sulit terjadi. Karena si Tabanan ini sudah dijajah dan penjajahan sekali Belanda. Tabanan ini sudah dijajah secara mental. Niki kalau Titiang bilang 20 tahun niki Tabanan niki adalah sebuah daerah yang mengalami talangan. Orang-orangnya pinter, daerahnya potensinya tinggi, tapi rakyatnya berduit. Tanah Lot kita punya. Tanah Lot itu ikon pariwisata Indonesia, bukan pariwisata Bali loh. Tanah Lot itu ikon pariwisata Indonesia. Kita punya Jatiluwe, kita punya tanah subur, kita punya air yang banyak sekali. Jadi semua niki tidak membawa kemakmuran untuk masyarakat Tabanan. Semua itu terjadi karena salah urus. Semua terjadi karena kita salah memilih pemimpin. Nah, makin miring dengan kami, kita mulai kalau tidak dari kita rakyat Tabanan untuk melakukan perubahan itu. Titiang sendiri yakin 100% Titiang tidak bisa membuat perubahan. Titiang dengan Pak Wirya tidak akan bisa. Titiang dengan Pak Wirya dan jajaran PK tidak bisa. Yang bisa melakukan perubahan ini adalah seluruh masyarakat Tabanan. Setuju tak kita? Dan ini yang harus kita sampaikan. Perubahan ini mungkin tidak boleh hanya dikeluhkan. Perubahan ini adalah sebuah hasil yang harus kita perjuangkan. Kalau kita tidak mau berjuang, perubahan ini tidak akan berhasil. Nah, Nikola yang membuat Titiang gitu, merasa bahwa sudahlah, harus ada orang yang mau menjadi pioner untuk melakukan perubahan. Titiang ini hanya pioner, masyarakat Tabanan lah sejatinya yang bisa melakukan perubahan. Berapa kira-kira? Medang dan saran kami kita berjuang bersama-sama. Itu yang harus, yang semangat berubah ini harus masyarakat Tabanan. Nah, setelah nikah, mungkin bertanya kemudian, setelah nanti jadi bupati, apa yang mau Anda kerjakan? Kita pertanyaan. Jadi bupati tidak mau, jangan bikin cara dipindah bupati ya. Titiang jamin tidak. Titiang punya 3 prinsip hidup ini. Dan prinsip hidup ini Titiang aplikasikan dalam kehidupan Titiang sehari-hari, dalam Titiang berusaha, dalam berbisnis. Yang teman-teman ke kantor Titiang ke Weden sampun tulisan itu besar Titiang bingkai, karena ini adalah prinsip Titiang untuk seluruh pegawai Titiang. Yang pertama adalah jujur. Yang kedua, profesional.
Yang ketiga, kerja keras. 3 prinsip niki yang akan Diki aplikasikan dalam pemerintahan Tabanan. Yang pertama, apa? Jujur. Kejujuran adalah modal dasar dari keberhasilan sebuah institusi. Apapun itu, institusi kecil, rumah tangga, lebih besar lagi Banjar, lebih besar lagi desa, lebih besar lagi kabupaten, paling besar negara, itu semua harus mempunyai dasar kejujuran. Karena kalau sudah jujur, segala sesuatu, semua masalah bisa selesai. Makin ini yang terjadi kan bahwa nilai-nilai moral kejujuran ini tidak menjadi dasar dari pemerintahan kita. Nah, kalau sudah jujur, gitu, padahal jujur ini adalah trademarknya orang Bali. Gitu. Dia dulu dari Jakarta, kantor-kantor, itu bank, semua harus meminta orang Bali. Nah, orang Bali terkena jujur, gitu. Tapi makin di Tabanan, politik uang, sagak sogok, fee, komisi itu menjadi sebuah hal yang biasa. Gitu. Jadi kita ini kehilangan kejujuran. Besok di pemerintahan yang terbaru, kejujuran ini harus dikembalikan lagi di pemerintahan Tabanan. Nah, setelah jujur, baru kita bisa untuk menjadi profesional. Tapi juga profesional. Profesional ini adalah orang yang tepat. Kalau dia sederhanakan, orang yang tepat di tempat yang tepat. Pada cara makin kepala dinas perikanan, hukum, gitu. PU, insinyur, ketua PDAM, dan ngerti tentang air dan permesinan, dan setiap bulan, tiap minggu dia nulis ring Facebook itu orang mengeluh tentang air berpuluh-puluh tahun begini mengeluh. Dinas pertanian bukan orang pertanian, entah kepala dinasnya, entah jajarannya. Nah, kenapa tidak bisa profesional? Ya karena yang nomor 1 tadi tidak jujur. Karena jabatan itu dipilih bukan berdasarkan kualitas manusianya. Gitu. Kalau di swasta tidak bisa, gitu. Itu kan mindset yang swasta nih. Jadi orang itu harus dipilih berdasarkan kapasitas orangnya. Itulah profesionalitas. Jika ke depan nih, Tabanan ini akan benar-benar dikelola oleh orang-orang yang profesional. Minimal mereka harus punya kapasitas di bidang-bidangnya masing-masing. Setelah profesional, baru kita bisa kerja keras. Jujur sampun, pace tidak ada dihambur-hamburkan, orang-orangnya sudah bagus-bagus, tepat sasaran, tinggal makin kerja keras. Ke depan bupati Niko tidak lagi bisa menjadi penguasa. Bupati Niko harus menjadi seorang yang bekerja paling keras di Tabanan. Sehingga Tikyang Hampura nih, Tikyang tidak setuju kalau bupati Niko disebut sebagai Mudaning Jagat Tabanan, gitu. Kan sering pulau-pulau itu datang bupati atau Mudaning Jagat Tabanan, tahu? Mudaning Jagat itu adalah terminologi pada zaman kerajaan. Yang zaman kerajaan itu Mudaning Jagat itu pelihan dan dados, kritik dan dados, saingin dan dados. Rakyat milik raja, tanah milik raja, minta nyawa pun sang raja harus diberikan. Sehingga makin ini saya mendoakan pemimpin-pemimpin kita ini dados Mudaning Jagat. Jadi beda nih, karena sekarang bukan lagi zaman kerajaan, sudah zaman demokrasi. ASN itu harus dikembalikan fungsinya, pegawai negeri ASN itu dikembalikan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Gitu. Kalau di luar negeri nih namanya public officer, public service officer. Jadi pelayan atau petugas pelayan masyarakat. Sehingga bupati ini kan beda kan? Dia kepala pelayan masyarakat. Mudaning Jagat itu terminologi budaya gitu. Ring kerabitan beda nang murah itu Mudaning Jagat. Di Tabanan beda Jokodo itu Mudaning Jagat gitu.
Niko harus dikembalikan ke terminologi budaya, jangan dibawa ke pemerintahan. Sehingga rancu mungkin. Yang cingak makin pun pejabat ke pulau mau jejer lagi nya, PKK. Dia kan sering kebetulan diambil ngancengin akeh pulau gitu, tali besi kalung modal. Tapi bahasa taksu. Yang sampun yang manggihin sibuk ini kepala desa asal kecamatan, jajaran pun kini ya, PKK mangku sambil jajaran. Pada pasti itu kalau ada pejabat atau saja pun melewat wing gitu, mengkawal gitu. Jokowi kan tuh yang pengawalan kadang-kadang gitu. Jek asan pun megaduran gue ini gitu. Nah, ke depan itu pejabat tidak boleh lagi menjadi penguasa. Niko tipikal penguasa, bukan tipikal pemimpin. Pejabat Niko harus besok menjadi kepala pelayan masyarakat. Dia harus memimpin Tabanan. Pemimpin di mana, Bi? Dia di depan gitu. Kalau penguasa itu duduk nih sih. Tapi kalau pemimpin itu dia ada di depan. Yang kalau tembak paling cuma lu kalau tembak gitu. Kan begitu konotasi pemimpin. Nah, itulah ke depan kerja keras nih kok harus menjadi sebuah etos kerja yang baru untuk pegawai di Tabanan, ke ASN Tabanan. Jika kalau sudah 3 hal nih kok diterapkan di pemerintahan Tabanan, yang yakin Tabanan ini akan kembali jaya. Kalau dulu waktu zaman Pak Sundria ini, yang kadang kuliah nih kok, kalau orang bilang Tabanan sih orang kok sudah berpandangan itu sebuah kota yang indah, sebuah kota yang bersih. Waktu Niko paling bersih di Bali ya Pak. Dan Adipura, dia demen gitu. Dia makin kalau bicara tentang Tabanan ya Niko Miras, Preman, Tengol, jalan bergoyang. Terus tapi malah, terado, padahal ragu, dan keuangan Tabanan ini adalah sebuah daerah dengan titik air, sumber air yang paling banyak. Tapi kita rakyatnya selalu kekurangan air. Ini kan sebuah pertanyaan nih, apa yang terjadi? Niki karena merano, tapi karena memang selalu. Dan dia yakin ini selalu. Nah, dengan tiga prinsip hidup di Tiang Niko, mudah-mudahan Tabanan akan menjadi kembali kejayaannya ke masa lalu. Nah, Tiang tidak akan panjang lebar ini, karena ini belum kampanye, tapi Tiang memberikan sedikit saja tentang visi Tiang ke depan. Tiang punya visi Ngardi Loke Hite Tabanan. Visi Tiang ini, jadi Ngardi ini kalau menciptakan, Loke ini kalau tempat, baik itu skala ini skala, makrokosmos, mikrokosmos, Hite ini adalah kebahagiaan. Jadi yang kita tuju itu sebenarnya adalah sebuah situasi masyarakat Tabanan yang bahagia. Artinya kalau sudah bahagia nih kok cukup sandang, cukup pangan, cukup papan, fasilitas publik baik, masyarakatnya makmur, kemarifah lojinawi, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Tabanan. Ini makin kan keadilan sosial masyarakat Tabanan ini belum. Weden corona, weden kunia pembagian beras saking pemerintah sekian ratus ton hijau kaden kan siro kaden mah jadi yang heran kadang-kadang kocak sampun dicairkan dana APBD 40 berapa miliar itu. Nah, tapi kalian bentuknya gitu tidak nuni gitu. Nah, ini kan hal-hal begitu tuh yang harus kita mulai kritis sehingga ke depan itu kita ingin menciptakan sebuah kondisi masyarakat Tabanan yang bahagia. Bahagia itu tidak mesti kaya, tidak mesti punya banyak uang, tapi bahagia itu adalah suatu kondisi di mana segala sesuatu itu berkeadilan. Dan untuk bisa mencapai itu satu-satunya jalan dan tidak ada jalan yang lain adalah kita harus punya pemimpin yang mumpuni, yang jujur, yang profesional,
dan pemimpin yang mau bekerja keras, tidak hanya sekedar pangkat. Nah, dia akan membangun Tabanan berbasis dua hal. Yang pertama adalah pertanian dan budaya. Jadi karena dia yakin kekuatan dari Tabanan itu ada di dua hal ini, pertanian dan budaya. Iragon itu ngelahkan Kuto, ngelahkan Sanur, sehingga tidak mungkin kita menyaingi mereka Badung itu dengan dua hal itu. Tapi kita punya tanah yang subur, air yang banyak, sawah yang banyak. Kalau zaman dahulu, Tabanan ini adalah lumbung berasnya Bali. Kalau sekarang tidak lagi. Tabanan ini hanya memproduksi gabah 300.000 ton per tahun. Negara sudah mencapai 450.000 ton. Jadi Tabanan ini tidak lagi menjadi lumbung padinya Bali. Nah, pikiran kita ya karena pertanian ini tidak pernah menjadi sebuah hal yang dianggap penting oleh pemerintah. Budaya apalagi ya? Hampir semua seniman-seniman kita itu tidak berkesenian di Tabanan. Semuanya di luar. Karena nanti tempat berkesenian kan ada di Tabanan. PKB kan sekedar bergerak ya. Padahal dengan kita membangun pertanian dan membangun budaya kita yakin pendapatan kita besar. Kita akan membangun Tabanan ini secara utuh. Yang makin ini pertanian ini hanya dibangun setengah bener. Jadi pertanian secara utuh itu adalah dari ujung persiapan pembibitan, rabuk, kemudian produksinya, petani, masalah produksi petani berdua nih. Setelah produksi ada pasca produksi, harus ada industri. Niki dan Telwender, karena tidak ada industri pertanian, tidak ada bisnis pertanian, petani itu mau panen, udah aja panen manggis, harga metik manggis lebih murah, lebih mahal daripada harga manggis. Jika akhirnya manggis mentungan, salak mentungan. Kenapa begitu? Karena tidak ada industri pertanian. Pasar induk kita tidak punya. Pasar hewan sampun lari ke Badung. Kudu kan pendapatan PAD kita itu lari ke Badung. Ke depan ini bupati yang baru begitu menjabat dia harus sudah melobi ke Jakarta untuk membangun pasar induk di Tabanan. Sehingga semua produk-produk pertanian itu harus masuk ke pasar induk dulu. Kalaupun ada pertanian dari luar, dari Banyuwangi, ini harus ke pasar induk dulu. Sehingga bisa kita data berapa sebenarnya kebutuhan pertanian, hasil pertanian itu. Dari situ kita akan bertahu, ternyata kita kekurangan. Irago petani rugi terus, tapi Bali ini membeli barang-barang pertanian dari luar. Tidak masuk akal. Siro menanya dari petani makin menten. Kenapa? Karena petani selalu rugi. Padahal di masa corona ini sudah membuktikan bahwa industri pariwisata itu adalah industri yang sangat-sangat rentan. Wenten gunung meletus, dia pariwisata. Wenten bom, dia pariwisata. Tapi malah niki wenten corona. Pariwisata ini tidak akan hadir sebelum 2022 nih. Di 2 tahun lagi baru pariwisata akan normal. Satu-satunya jalan kita untuk hidup, kita harus kembali ke pertanian. Kita mengkonsep niki sudah sebelum corona, karena kita yakin suatu saat ekonomi dunia ini bakalan stuck. Dan yang bisa hidup hanya orang Tabanan. Karena kita punya tanah yang subur, kita punya petani yang tangguh. Cuman sayang belum punya pemerintahan yang pro kepada pertanian. Ke depan kita akan bangun pertanian, kita akan bangun budaya. Kalau kita bikin infrastruktur ini harus berpihak pada pertanian, jalan, industri, pabrik, itu harus terus. Bayangkan kalau besok kita bisa bangun pabrik kaos, benjang yang kelebihan panen tomat dan labio, itu pabrik soal ini namanya. Pabrik jus, pabrik seling, jus manggis, selai salak, segala macam itu akan dibangun. Sehingga kita akan undang investor untuk membangun industri pertanian, pupuk organik gitu.
kita akan bangun di Kintamani. Dan investor datang tidak dituin karena prinsipnya pun jujur nih, investor datang kita fasilitasi, izin bila perlu gratis. Anda bangun di sini, bikin tenaga kerja, bayar pajak. Sehingga anak-anak muda Tabanan ini tidak akan lagi lari ke Canggu, ke Kuto untuk bekerja. Kita akan bangun UMKM berbasis pertanian. Nah, ini yang kemarin berdiskusi dengan orang-orang asing nih, mereka bilang begini, di Bali ini orang bisa pintar sekali bekerja dengan tangannya. Seluruh dunia mengakui pertanian di Bali ini luar biasa, makanannya enak, airnya bagus. Yang belum ada di Bali ini adalah belum dibangun bisnis pertanian. Seharusnya anak-anak muda ini, anak-anak muda ini, kalau dia tidak mau bertani, dia harus membantu petani dengan membangun bisnis pertanian. Contoh mungkin, Wenten ragonglah kopi, harusnya anak-anak muda ini bagaimana menjual kopi itu yang kualitasnya baik, bagaimana mengemasnya, bagaimana memasarkannya di dunia internasional dengan internet. Bagaimana kemudian mereka membangun UMKM yang bisa menyerap hasil-hasil pertanian. Karena akhirnya sebenarnya bisa bikin kafe, bisa bikin restoran, bisa bikin produk-produk makanan, keripik, segala macam. Ini yang dilupakan selama ini oleh pemerintah. Ke depan kita akan bangun ini, sehingga anak-anak muda Tabanan akan menjadi pemilik usaha walaupun kecil. Daripada dia kerja ke villa, gitu. Padahal itu ada di cleaning service, nanti nyampat, ngepel, batu, gitu. Nah, kan keren bekerja di villa. Padahal kalau dia pulang ke desa, dia bangun desanya, itu akan menjadi menghasilkan ekonomi yang jauh lebih besar. Yang kebetulan tiap 6 bulan itu sering ke Banyuwangi, gitu. Yang tahu selama 20 tahun ini Banyuwangi di umur itu, Banyuwangi yang dulu dikenal sebagai kabupaten miskin, yang dulu lebih terkenal perempuannya bekerja di dunia malam, makin karena dipimpin oleh seorang bupati yang luar biasa, yang pro dengan pertanian, makin Banyuwangi ini ke salah satu kabupaten dengan penghasilan dari sektor pertanian tertinggi di Indonesia. Ini hanya masalah mindset pemimpin. Kalau istilah kerennya hanya masalah political will dari seorang pemimpin. Jadi kalau pemimpin itu hanya mikirin politik, teman-teman, kayak jalan Benny Maton ragu berkuasa, kayak jalan Bang Benny Maton partai ragu liuman kursi, sehingga semua uang itu dipakai bansos saja. Banyak benahin pecalang, Bang Arti, gong beliang, makanya kami banjar memperado, kalau mengejar baca ada ya gitu, gang, ya jadi tahu lagi, gang itu ngangin kurang sikat kami, jalan rusak. Mungkin 20 tahun yang lalu nih jalan rusak di Tabanan 40%, sekarang 20 tahun kemudian masih 40%, tidak ada kemajuan sama sekali, bahkan mengalami kemunduran. Nah, inilah kira-kira bayangan Titiang kalau besok Titiang akan diberi kepercayaan oleh rakyat untuk mengabdi di dalam. Dan Titiang tegaskan dari teman-teman kami, Titiang maju niki bukan karena Titiang orang kaya, Titiang bukan orang kaya, walaupun Titiang bukan juga orang yang kekurangan. Titiang maju bukan karena Titiang ingin menjadi kaya, bukan karena orang kaya, dan Titiang maju bukan karena ingin menjadi kaya. Titiang ini adalah murni terpanggil oleh tanah kelahiran Titiang bahwa Titiang harus berbuat sesuatu. Titiang melihat 20 tahun ini Tabanan ini salah urus. Ini ada sebuah kejahatan gitu. Kalau kita itu membiarkan ini terjadi terus-menerus. Jadi kalau ada sebuah kesalahan, ada sebuah kejahatan, kita tahu, tapi kita diam, tidak bereaksi, kita adalah bagian dari kejahatan itu. Mungkin kalau Sumatera tidak mau menjadi bagian dari kesalahan Tabanan 20 tahun ini, jadi kita berjuang sama-sama. Setuju kan kita? Jadi kira-kira kita nih, satu pas sempur dingin-dingin di jalan itu, malam nih kenal kita. Yang senang sekali, sebenarnya kita senang nih modal, senang sekali. Benya-benya nyeringnya, PD-PD sekeramikan ini, pada saat kita duduk bersama, yang siap, pakainya yang detail-detail kan, dari A sampai Z,
Tapi dia keinginan Mangdo Uning ini yang tidak mau lagi masyarakat Tabanan ini memilih pemimpin seperti membeli kucing dalam karung. Kan kira-kira Mangdo Uning gitu kualitas pemimpin lagu ke depan. Nah, ya benar ngalah banyak. Ring napi dikit dia malingnya, napi dipuri di Tabanan sampai menang Kang Yana. Ya sambut musim pilkada ngiring Yang akan sampaikan seluruh isi pikiran kita. Nah, malih yang disebut sareng mertua nih. Jadi ngiring ke depan Mangda Nenten memilih pemimpin berdasarkan surat siu. Ini yang pilih Rio. Salah memilih 1 menit, menderita kita 5 tahun. Dan sekarang ini adalah kesempatan emas untuk membuat perubahan di Tabanan. Kalau kita gagal melakukan perubahan tahun ini, 10 tahun lagi kita baru bisa mungkin menjadi 20 tahun lagi. Karena kalau pun 3 generasi berkuasa ini, kekuatan itu sangat memuaskan. Sebelum akar ini terlalu dalam, ini kita akhiri kekuasaan. Oke. Kami, kami sekali lagi dijang ucapan semua juga ini buat nah terakhir tiga adalah sekalian lagi saudara kami sandukan nanti tiga juga performa tiga juga akan dinilai oleh DPP kita melalui survei dan tiga wajib memperkenalkan diri dan diperkenalkan ini kan menten pengurus desa ini kami mohon Mangdo minimal ring keluarga, ring kepengurusan desa, ring banjar-banjar disampaikan. Ini harus ini. Lenggang-lenggang kampung mana tidak cukup ini. Ini harus kerja keras ini. Mulai makin, kan? Yang benjang kopi, mertuaan, tapi jadi kok. Ortoan ini Golkar subuh ada calon. Nama calon Anak Agung Ngurah Panjaitika. Ini calon nih seker dan seken-seken. Oke. Sampaikan itu sehingga tidak hanya pengurus desa yang tahu, masyarakat keliling desa juga harus mengetahui. Oke, janten, waten saking tiga titiang, yening weten kata-kata titiang tidak berkenan, dari sebetulnya kami titiang sudah sama Pangampura, jadi sinar titiang untuk para masyarakat. Om.